Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renaldi Alif. Di sini kita akan membahas tentang kritik terhadap konstruk atau variabel dan konteks penelitian teori-teori adopsi dan utilitas sistem informasi. Di video kali ini saya akan memenuhi tugas dari metodologi penelitian sistem informasi semester 5. Ya, langsung saja. Ya, ini pengenalan ya. Ini pemaparan kritik terhadap konstruk-konstruk utama teori-teori adopsi dan utilitas sistem informasi untuk memberikan informasi dan pengetahuan terkini kepada pembaca, sehingga pengetahuan dan keterampilan metode penelitian sistem informasi ini pada level pertama, yaitu penguasaan teori dan permodelan menjadi lebih baik. Di sini ada subbab-subbabnya ya, teman-teman. Ada 1-5. Yang pertama, kritik terhadap konstruk kegunaan. Ini tentang kegunaannya dalam teori TAM. Terus ada yang kedua, ada kritik terhadap konstruk kemudahan. Yang pertama ada kegunaan, yang kedua ada kemudahan. Yang ketiga, kritik terhadap konstruk sikap atas teknologi dalam teori TRA, TAM, TBB, dan CITAM. Terus yang keempat ada kritik terhadap konstruk pengaruh sosial dalam teori. Yang kelima ada kritik terhadap konteks penelitian, teori-teori adopsi, dan utilasi sistem informasi. Ini yang pertama kita akan bahas tentang kritik terhadap konstruk kegunaan perception yang dalam teori TAM. Jadi kegunaan perception adalah ukuran tingkat keyakinan seseorang bahwa menggunakan suatu teknologi akan meningkatkan kinerjanya. Ini menurut Davis tahun 1989 dalam bukunya. Terus kegunaan perception ini merupakan suatu kepercayaan tentang proses pengambilan keputusan individu yang merasa percaya bahwa suatu sistem informasi ini memiliki kegunaan, maka individu akan menggunakan sistem tersebut. Sebaliknya, kalau individu yang percaya bahwa sistem informasi kurang berguna, maka individu tersebut tidak akan menggunakannya. Terus ada penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa konstruk kegunaan perception berpengaruh positif terhadap penggunaan sistem informasi. Ini menurut Davis. Ya. Jadi TAM itu adalah teknologi achievement model, yaitu suatu model metodologi untuk memprediksi dan menjelaskan bagaimana pengguna teknologi yang berkaitan dengan pekerjaan pengguna. Jadi TAM ini menilai bahwa PU adalah predikator terkuat niat penggunaan individu. Ini menurut Davis ya. Terus, namun kalau Jackson, Chow, dan Late ini menemukan hubungan terbalik antara PU dan sikap terhadap penggunaan sistem informasi. Selanjutnya, berdasarkan temuan-temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa konstruk penggunaan perception memiliki kemungkinan tidak dapat memprediksi sikap, niat, dan perilaku penggunaan TI. Nah, kondisi ini disebabkan karena konteks penelitian yang berbeda dengan konteks penelitian ketika konstruk PU dikembangkan. Jadi, inkonsistensi temuan terhadap konstruk PU sebagai motivasi ekstrinsik, sikap, niat, dan perilaku penggunaan TI ini memberi peluang pengujian lebih lanjut. Nah, konstruk PU ini terutama pada konteks penggunaan TI di luar organisasi. Selanjutnya, yang kedua, ada kritik terhadap konstruk kemudahan penggunaan perception. Ini dalam teori TAM. Nih, menurut bukunya dalam Davis tahun 1989 ini mendefinisikan kemudahan penggunaan perception sebagai tingkat keyakinan seseorang bahwa dalam menggunakan sistem tentu tidak diperlukan usaha yang keras. Nah, meskipun usaha-usaha yang diasumsikan setiap orang berbeda, tetapi untuk menghindari penolakan dari penggunaan sistem atas sistem yang akan dikembangkan, maka nih sistem informasi yang dibangun harus mudah. Nah, diaplikasikan oleh pengguna tanpa mengeluarkan usaha yang dianggap memberatkan. Selanjutnya, dari studi-studi terdahulu, ini ada Argual dan Parsat tahun 1997,
Ada Gefren dan Keil 1998, ada Lucas Junior dan Spilter 1999. Nah, dan Sajna 1996. Ini menemukan bukti empiris untuk mendukung hubungan antara PE dan penggunaan aktual. Nah, Agrawal dan Pascal ini menyatakan bahwa PE yang telah diamati sebagai predikator kuat penerimaan dalam berbagai penelitian. Ini menurut Davis. Nah, namun tidak ditemukan sebagai prediktor yang signifikan. Nah, KL ini menyimpulkan bahwa kenaikan PE tidak dapat mengkompensasi PU yang rendah. Nah, Davis ini menemukan bukti untuk mendukung hubungan antara PE dan sikap pada periode pasca pelatihan. Nah, berdasarkan temuan-temuan studi terdahulu, dapat disimpulkan bahwa kedua konstruk persepsi dalam model TAM adalah konstruksi yang robust dan telah terkonfirmasi dalam banyak studi empiris. Nah, namun inkonsistensi hasil penelitian masih ditemukan di beberapa studi empiris. Nah, oleh karenanya itu, pengujian kembali kedua konstruk sebagai variabel predikator dalam keputusan adopsi sistem informasi masih relevan. Nah, terutama pada konteks penggunaan TE di luar organisasi. Ini yang ketiga nih, ada kritik terhadap konstruk sikap atas teknologi dalam teori TRA, TAM, TPB, dan SITAM. Nah, sikap terhadap penggunaan teknologi mengacu pada ketentuan reaksi afektif individu dalam menggunakan sistem informasi. Ini menurut Van Kates tahun 2003. Nah, konstruk sikap berhubungan erat dengan 4 konstruk dalam model. Nah, yaitu ada TRA, TPB, DTBB, dan SITAM. Nah, yaitu untuk memotivasi intrinsik perasaan terhadap penggunaan dan niat berperilaku. Nah, ini kritik pada penelitian terdahulu. Ada beberapa model seperti TRA, TPB, dan MM. Nah, konstruksi sikap merupakan indikator terkuat terhadap niat berperilaku. Ini menurut Davis ya. Terus ada Fishbein, Azen, terus ada Van Kates, dan Chow dan Hu. Ini menemukan sikap sebagai predikator sekunder niat para dokter dalam menerima teknologi telemedicine. Nah, namun dalam model ini seperti SITAM, TPB, dan SCT, konstruk sikap tidak memprediksi niat berperilaku. Nah, kesimpulannya berdasarkan temuan-temuan yang tadi itu, berdasarkan temuan studi terdahulu itu, nah pada adopsi teknik informasi, teknologi informasi, dapat disimpulkan bahwa inkonsistensi pengaruh sikap terhadap niat dan perilaku penggunaan teknologi informasi ini mengindikasikan bahwa sikap dapat diabaikan atau tidak dipersyaratkan secara mutlak sebagai predikator niat dan perilaku penggunaan teknologi informasi ini. Nah, terutama ketika model adopsi teknologi informasi ini telah memasukkan variabel harapan, upaya, atau motivasi ekstrinsik mandatori sebagai predikator niat dan perilaku. Nah, yang ini ada keempat. Ada kritik terhadap konstruk pengaruh sosial dalam teori TRA, TAM, yang kedua, dan TAUT. Nah, Van Kates dan Davis ini pada tahun 2000 yaitu mengembangkan model TAM2. Ini teorinya nih, yang di samping gambar. Nah, dengan memasukkan konstruk norma subjektif untuk mengakomodasi faktor pengaruh sosial. Nah, TAM2 ini menyarankan bahwa dalam konteks mandatori, konstruk berpengaruh sosial memiliki pengaruh langsung terhadap niat untuk menggunakan teknologi informasi. Langsung kelima, ini yang terakhir, yaitu kritik terhadap konteks penelitian teori-teori adopsi dan utilisasi sistem informasi. Nah, dapat disimpulkan bahwa model-model adopsi dan utilisasi teknologi informasi tidak dapat sepenuhnya digeneralisasi di berbagai konteks penelitian. Nah, pengembangan dan pengujian model adopsi dan utilisasi sistem informasi diperlukan untuk mendapatkan generalisasi model-model adopsi dan utilisasi sistem informasi.
Nah, terutama pada konteks komputasi sosial. Nah, ini ada Mahlota dan Galeta pada tahun 1999, yaitu melakukan pengembangan model adopsi dan utilisasi sistem informasi di konteks sosial dengan merancang dan menguji model pengembangan TAM untuk menjelaskan perilaku adopsi sistem informasi jangka panjang di organisasi. Nah, model-model pengembangan tersebut menambahkan konstruk-konstruk komitmen penggunaan sistem informasi sebagai konstruk utama yang mempengaruhi persepsi kegunaan, persepsi kemudahan pengguna, niat dan perilaku pengguna. Nah, kritik terhadap konteks penelitian ini sebenarnya ada pengembangan model adopsi komunitas sosial dalam komunitas online semakin pesat ketika beberapa studi empiris Bogosi dan Dholakia pada tahun 2002, 2006, dan Dholakia 2004 mengkonfirmasi peran faktor-faktor pengaruh sosial dalam mempengaruhi perilaku komputasi sosial. Nah, konstruk ini telah teruji di studi-studi empiris. Nah, perilaku komunitas online dan disimpulkan menjadi ciri model adopsi komputasi sosial komputasi online. Ini menurut Teumela 2005. Nah, studi terhadap perilaku komputasi sosial komunitas online ini semakin berkembang ketika terjadi peningkatan pertumbuhan SJS. Nah, kemunculan Friendster, MySpace, Facebook, Twitter, atau dan lain-lain. Nah, sebagai SJS dengan peringkat pertumbuhan keanggotaan dan dinamika komunitas yang tinggi, mendorong studi-studi adopsi sistem informasi beralih ke konteks tersebut. Nah, selain itu, pengembangan dan pengujian model penelitian sebaiknya tidak hanya fokus pada faktor-faktor pendorong penelitian, anteseden atau dampak dari perilaku penggunaan atau konsekuen. Nah, secara parsial, tetapi juga mengembangkan model komputasi sosial secara integratif dengan mengintegrasikan kedua faktor anteseden dan konsekuen ini. Nah, ragam studi empiris dalam konteks komputasi sosial SJS menunjukkan bahwa kompleksitas perilaku komputasi sosial tidak dapat sepenuhnya dijelaskan dengan model adopsi sistem informasi yang ada, tapi perlu pengembangan model yang lebih integratif. Ya, terima kasih dari penjelasan tadi. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan.